Eh, Kemudian di Widya Iswara ini tetap golongannya 4A. Diberi angka kredit 400. Wah, banyak. Heeh. Di Widya Iswara menjadi Widya Iswara Madya dengan golongan 4A, angka kredit 400. Kemudian di Widya Iswara ini 5 tahun harus naik pangkat. Kalau tidak naik pangkat, maka diberhentikan jabatan fungsionalnya. Maka 5 tahun harus naik pangkat. Saya pernah kena hukuman karena 5 tahun belum naik pangkat. Ah, dicabut itu tunjangan fungsionalnya sebagai Widya Iswara. Tetapi mengejar karena diberi waktu 1 tahun, alhamdulillah saya bisa mengejar 6 bulan gitu, naik ke 4B. Setelah bisa naik dari 4A ke 4B, kan sudah punya pengalaman gitu ya. Berikutnya tidak sampai lama, 2 tahun sudah naik pangkat lagi ke 4C. Dari 4C, kemudian naik ke 4D. Saya 4D itu di tahun 2000 berapa ya? 2015-an mungkin 4D ya. Kemudian dari 4D ya, untuk naik ke 4D, dari 4C ke 4D, ini persyaratannya harus orasi ilmiah. Jadi Widya Iswara 4D itu harus orasi ilmiah. Kalau dulu 4A sampai 4C itu Widya Iswara Madya, di 4D itu menjadi Widya Iswara Ahli Utama. Nah, alhamdulillah di tahun 2019 saya orasi ilmiah untuk ke jenjang Widya Iswara Ahli Utama. Dan tahun 2020 dilantik menjadi Widya Iswara Ahli Utama golongan 4D. Baru kemarin tahun 2025 bulan Februari saya naik pangkat yang terakhir di golongan 4E. Nah, udah kalau sudah ditanya sudah habis. Terus riwayat pendidikan. Saya S1 di UIN IAIN waktu itu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian S2-nya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian lanjut lagi S3 di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Lulus pada tahun 2014. Bulan 1 Juli 2014. Saya ujian terbuka gitu ya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sudah selesai pendidikan juga sudah tamat sampai terakhir, pangkat sudah terakhir, jabatan Widya Iswara Ahli Utama juga yang terakhir. Insya Allah saya akan mengakhiri masa tugas di tanggal 31 Desember tahun 2025. Pira saiki umure Mbak Nurul wis ngerti toh? Sudah. Heeh. Widya Iswara Ahli Utama itu pensiun di umur 65. Oh, Jadi sekarang umur saya itu 65 kurang Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kurang 5 bulan. Oke, pinaringan sehat terus, Bu. Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Nah, saya cerita begitu supaya inspirasi adik ya. Jenengan bersyukur karena mulai karier dari golongan 3A. Saya yang dari 2B, dari sarjana muda, le kerja ning Semarang, ning Mas 1 Semarang, masih harus menyelesaikan kuliah di Jogja, gitu. Pagi sudah nggak bis itu pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan kuliah. Nanti balik lagi, besok ngajar dan seterusnya. Oke, eh, gantian sekarang. Kenalan satu persatu ya. Sebutkan nama, kemudian pendidikan terakhir, tempat kerjanya di mana. Dari Mbak Mayang.
Ya, Silakan Mbak Assalamualaikum. Mayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Mayang Hema Malina, dipanggilnya Mayang. Saya alumni dari UNS tahun 2022, Pendidikan Ekonomi, Ibu, fakultasnya. Terus Mm-mm. untuk mengajarnya, saya di MAN 2 Kabupaten Semarang, yang di Tengaran, Ibu, Mm-mm. mengajar Oh, ekonomi. Tengaran ya. Nek sing Nggih. suruh satu ya. Iya, satu suruh Ibu. Mbak Mayang. Iya, Sebagai guru ekonomi. nggih, guru ekonomi. Mm-mm. Sama saya dulu di MAN satu Nggih. Semarang juga jadi guru ekonomi. Alhamdulillah. Sangat. Ngapal kene seteris paribus. Nah, nggih, leres. Ya gitu. Ibu. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih Ibu. Mbak Mayang. Nggih. Selanjutnya Mbak Nafis. Assalamualaikum, Bu. Izin memperkenalkan Oke. diri, nama saya Nafisatur Rohmah, biasa dipanggilnya Nafisa. Saya berasal dari Kendal, alumni UIN Wali Songo Semarang tahun 2019, Mm-mm. jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Mm-mm. Sekarang mengajar mapel Bahasa Arab di MTS 5 Tegal. Aslinya Tegal juga. Ampun. Kendal, Oh. Kendal Terus pulau. yang Tegal kos. Apa memang Iya, berkeluarga di Tegal? Oh, belum. belum. Masih gadis. Sudah berkeluarga? Iya, Oh, belum belum, berkeluarga. Bu. Oke. Mbak, Makasih. di MTS Tegal ya. Terima kasih, Mbak. Sekarang Mas Muhammad Hurul. J Bu. Dari Tepang, asma kula Muhammad Khairul Anam, kula asli Boyolali Bu. Nggih. Di mana nih? Ambuke tindak Boyolali, kepareng Pinara, Oh, teng gitu. Griya. Saya tuh Boyolalinya nggak mana? bisa lihat Alhamdulillah. mukanya tuh Mbak, karena saya kan udah Kula pindah ke musuk Bu. Besok, Selongi. ora tak ngerti. Karena saya nggak melihat. Kerjanya di mana, Mas Ini jadi belum Anam? Saya di KUA Solo Bu, penghulu Bu, penghulu ahli pertama di Oh, KUA iso Solo. dolan gone jenengan adem ya, Mas. Nggih Bu aser Bu, saestu niki sireng nggih ajeng napa ngagem jaket tapi nggih pripun melih. Oh, gitu. Nggih. Nggih, Mas Saya ini Khairul. Jawa niki wae Bu. Oh, di Nggih. sini sudah kemarau. Sudah lama nggak hujan di Semarang. Nggih. Kalau di Semarang Pendidikan panas, Mas. pripun? Panas banget. Nggih. Nggih Bu adil Bu, Gusti Allah emang adil loh Bu. Nggih, nggih. Sak wong diparingi matahari setunggal. Matahari itu sing kademen ana sing kepanasan. Oke, Nggih. Mas Nggih. Anam di KUA ya? Nggih Bu di KUA KUA Bu. Selo itu ya? KUA Solo Bu. Nggih. Nggih, nggih. Pendidikan terakhir strata 1 Bu di UIN Salatiga. Oh, salah tiga ya. Oke. Nggih. Asli? Masuk 2005. Pripun? Aslinya Asli Boyolali Bu. di tempat kerja itu satu kecamatan dengan rumah. Beda Bu, beda Bu. Sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit Bu. Oh, ya cedak. Berarti Nggih. jenengan pulang ke rumah sudah keluarga belum? Alhamdulillah dereng Ibu. Oh, yang aku tak bantu anakku JSD mau. Lanjut terus SD lah tangmu mau. Wah, mboten diceluk Mas tapi Pak D bagaimana? Tak di sekolah Pak. Bilang nggih. Nggih, Mas Nggih. Khairul Anam. Matur Nggih, nuwun. nggih. Nggih, Selanjutnya sama-sama. Mas Nurul Ahmad. Terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahmad. Saya asli Sleman, Yogyakarta. Saya sekarang mengajar di MAN 5 Tempel Sleman. Saya itu alumni UIN Sunan Kalijaga, Jakarta juga, Bu. Lulus tahun 2017 kemarin. Dan saya baru saja ini Bu baru saja pengalaman saya itu baru ngajarnya di SD Bu, tapi sekarang langsung lompat di jadi masih adaptasi.
Oh, sekarang di Man 5 Tempel Sulaiman Bu. Man. Sebagai guru Quran Oh, hadis. dulu pertama SD Ngajarnya apa? SD PAI Bu. SD Negeri Oh, Klitren Bu. nah, Wiyata Bakti di SD Negeri Nggih. Klitren. Terus diterima Nggih, di Kemenak. di Kemenang Dihitung nggak itu ditempatkan di apa? Masa kerjanya dihitung nggak, Mas? sepertinya enggak soalnya dari SD dari Oh iya Dinas ya, heeh, lintas. Mm-mm. sekarang pindah Ya enggak apa-apa lompat ya. ke Kemenang. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Nurul Hidayati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, Bu, aslinya dari Bantul, Yogyakarta. Mm-mm. Untuk sekarang saya mengajar guru bimbingan konseling di MTSN 1 Bantul. Sebelumnya pernah bekerja selama 8 tahun di SMP Muhammadiyah. Mana? SMP Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, yang jaraknya cuma 3 menit, Bu, kalau sekarang 20 menit. Oh gitu. Ya. Heeh. Nggih. Saya juga Bantul loh, Mbak, lahirnya. Di mana, Bu? Pyongyang. Oh, alah, kok jauh sekali, Bu. Iya. Perlu paspor loh sekarang. Lahirnya di Pyongyang. Oh, Oke. Tapi numpang lahir saja saya. oh lah. Masa kecilnya di Ambarawa. Oh, tetap di Iya. Semarang ya. Nggih. Ambarawane pundi, Bu? Jambu. Siapa sih ngerti Ambarawa? Jambune pundi? Kok ngerti? Wah, niku paling dolannya Brebes. apa kok, Bu, niku? Lah ibu kula saking Brongkol kok, Bu. Oh, panen durian no, durian kuning ya, Mas. Wah, nggih, Bu, tapi dereng, Bu. Dereng dikabari. Iya, saya jambunya sana. Jambunya paling apa ya namanya? Saya di Kota. Bedono ke barat dikit. Oh, Bedono. Oh, Heeh. dekat Jalan Pondok yang Darul mau ke Amanah Sumowono. Bedono, Bu. Dalam? Dekat Pondok Darul Amanah Bedono. Nggih, ngertos. Mbak Nafis kok tahu? Ya, saya kemarin ngajarnya di Darul Amanah yang Sukoharjo. Terus di sana buka yang di Bedono. Mm-mm, Jadi betul. teman-teman sebagian wiyata di sana. Oh, gitu. Kali saya puji, Bu. Saya puji itu kan di Bedono Kota itu di pinggir jalan. Lah, kalau saya itu ke Meringet, 2 kilo meneh dari situ. 2 kilo lagi dari tempatnya saya puji itu saya ke arah Sumowono itu, Mas. Tempat saya juga dingin, tapi kalah karo ngene jenengan, cek dingin ngene jenengan. Ya lumayan dingin gitu. Eh, Bedono MTS itu ya di Mbak Nafis pernah ke MTS Bedononya itu? Oh, alhamdulillah belum. Oh belum. Ya wis kasih tak cerita nih, wong belum kan ra ngerti. Iya, Bu. Heeh. Oke. Selanjutnya siapa ini tadi? Mbak Nurul, MTSN Bantul ya Mbak Nurul ya. Guru apa tadi? Guru bimbingan dan konseling, Bu. BK. Nggih. Oke, jadi guru BK. Iya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Mbak Mas udah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Udeh, asalnya dari Meranggen Demak. Kemudian Meranggen Demak, Ibu, dekat Semarang ya, Bu ya? Tanggaku kuwi. Kalau perbatasan, Bu, Pujangading. Oh ya, lewat banku berarti. Kalau dulu alumni Winsuka, Bu, 9 tahun di Jogja juga. Oh gitu. Oke, sekarang baru kembali lagi ke daerah asal, Demak. Alhamdulillah sekarang di KUA Guntur, Bu, Demak. Penyuluh. KUA Guntur. Aslinya mana Mbak? Ini Meranggen, Bu. Pucanggading itu. Ya, Pujangading, kalau. Oh, sama itu TVRI? Di bawahnya, Bu, pertigaan, tahu petis pojokan situ, kalau. Oh, namanya mana itu? Pujangading. Oh, Pucanggading juga ya. Batur Sari bawah itu, bawahnya TVRI, Bu. Saya kalau di Semarangnya, rumah di Semarang di Pedurungan, Mbak. Jenengan lewat Pedurungan apa lewat Kelipang?
Eh, Kan oh itu lewatnya running Kelipang. Bali. Hah? Nggih. Kalau ke Semarang lewatnya Kelipang, Bu. Oh, tidak lewat Pedurungan ya? Dan Nggih. Saya di Jalan Fatmawati. ya berarti biasa lewat juga Ibu kadang situ. Mm, Nggih. dekat Moga pasar itu, Pasar Pedurungan. oh, nggih tepang kula tepang. Ya. Biasanya kalau orang Pusang Gading kalau mau ke pasar kan lewat depan rumah saya gitu ya, lewat Tanggul itu. Nggih lewat belajar situ bisa. Bu. Iya. Oke, Mbak Mas udah KU Angguntur ya. Nggih, Bu. Dulu dari pondok mana, Mbak? Kula di Saat dulu ning Sunan Kalijaga. dulu dari Kudus, Bu. Di Ban di Hah? Banat Kudus. Oh, Kudus Banat ya. Oh iya, Banat. Oke. Kok nggak ngajar saja? 9 tahun saya itu kemarin sebelum jadi penyuluh di KUA ngajar Ibu di Man 2 Bantul. Mm-mm. Iya, Terus kok nggak formasinya nggak ke guru? ya, kemudian melihat peluangnya bayinya ke penyuluh ya Bu. Akhirnya mandetnya penyuluh. Oh gitu, iya. Sama saja. Penyuluh nanti juga bisa jadi penyuluh utama gitu ya. Doain. Mm-mm. Pokoknya kariernya apa? Ya dilanjutkan gitu ya. Tekuni. Mm-mm. Apalagi kan punya potensi dari Banat, Win Sunan Kalijaga gitu ya. Heeh. Doanya. Oke. Di rumah Kadang kegiatannya apa, Mbak? pulau Di nggih sambil ya ngajar anak-anak biasa Bu, Madin. Kalau malam ya anak-anak TPG seperti itu. Kan waktunya sudah habis di kantor Ibu dari pagi sampai surup nggih. oh gitu. Tidak ngembangkan ini pesantren. Ya, masih ya ada Bu Madin sama yayasannya masih RA sama MI, belum ada MTS sama MA-nya. Mohon Oh ya, itu perlu perlu dikembangkan jadi boarding ya, Mbak ya. ya nggih mohon doanya Bu. Iya, biar yang sekolah banyak gitu ya. Nggih, Bu. Dari luar luar Pucang Gading kan kalau boarding kan nanti bisa jadi banyak, jadi besar. Oke, Mbak Mas udah terima kasih. Selanjutnya yang belum siapa ya? Mas Hadian. Ibu Manton Uwan Sune. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hadian Sasana, aslinya dari Pekalongan. Sekarang saya CPNS di KUA sebagai penghulu ahli pertama, alumni UIN Sunan Kalijaga juga Bu. Sealma mater. Oke. Oke. 13 tahun mungkin saya di Jogja, 14 tahun. Mulai dari SMA sampai S2, kemudian SMA-nya di kerja mana? di Kerapia Bu. Oh, di Kerapia ya. Terus S1-nya UIN. G. S2-nya di UIN juga. G. Oh ya. Ini sekarang tempat kerjanya di KUA. Di KUA di Pakai formasi S1 ya, Mas S1. ya? G. S1. Oke. Lanjut saja ke S3, Mas. G. Bisa langsung pangis nih. Iya, nunggu ini dapat kalau sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun jadi PNS, kemudian nunggu dapat izin belajar, ngambil S3 saja biar S2-nya bisa diakui gitu kan? G. Gitu. Oke, Mas Hadian. Selanjutnya Mas Zazim, Mas Zazim Lutfi. Sibuk lagi apa Mas Zazim? Halo Bu, apakah sudah terdengar? Sudah. Oke, mohon maaf ini Bu, ini sedang menghadiri pengukuhan APRI Bu. Apa itu APRI? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Bu. Oh, di mana? Di Ketepas. Di Ketep. Oh, di Ketep. Magelang Bu. Di Ketep Magelang. Yeah. Oke, silahkan kenalan. Perkenalkan, Bu. Nama saya Muhammad Zazim Lutfi. Biasa dipanggil Zazim. Saya lulusan dari Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lulus tahun 2019, Ibu. Saat ini saya lolos di formasi
penghulu dan Mm-mm. saya ini bertugas di KUA Kecamatan Salam, Magelang, Ibu. Salam Magelang. Oke. Iya. Ini juga saya bareng sama Mas Diki, itu juga lagi menghadiri ini Bu acaranya. Oh gitu ya. Iya. Berarti apa ini tadi acara apa jenengan pas acara apa ini? Acara ini Bu, pengukuhan pengurus wilayah APRI Kabupaten Magelang, APRI itu tadi apa? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Oh gitu. Asosiasi Penghulu. Kalau Iya. Mas Hadian tadi dari mana? Saya lupa. KUA mana tadi? KUA Karangdada, Bu. Kalongan Kabupaten. Ke Pekalongan. Mas Yazim Saya dari Magelang ya. iya. Salam Magelang. Oke. Kalau sekarang tinggal di Jogja, Bu. Hah? Ajomen? Cuma kalau Salam kan perbatasan Jogja Magelang, Bu. Jadi Oh, cuma Jogja Magelang. Dulu 30 dari menit. IAIN Win Win Jogja, Sunan Bu. Kalijaga ya? Iya. Oke. Sudah keluarga di Jogja? Alhamdulillah. Mohon Oh doanya, ya. Bu. Semoga lekas diberi momongan, Bu. Oh ya, amin amin. Oke. Amin, amin. Segala memperbanyak umat ya, Mas ya. Iya, amin. Oke. Undanganipun Oke. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Yazim. Lanjut Mas Iya, Diki. sama-sama. Ini Mas Diki dijiwet ini Mas. Duduknya jejer ya? Iya, jajar. Oke, Iya, jajar. iya, sampingan. Cek, ada suara ya? Ada. Baik, Enggak. bismillah. Perkenalan. Ya, Pengurus wilayah Jawa Tengah, lanjut. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Surat keputusan pengurus wilayah Asosiasi Lanjut ya. Penghulu Republik Indonesia nomor 016 garis miring SK PB garis miring 3 Romawi garis miring 2025 tentang pengesahan susunan pengurus dapat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Oke. Mas Diki malah hilang nih. Semaput. Ya, ini saya pakai laptopnya Mas Yazim. Iya ya wis rapopo. Perkenalan ya, Bu ya. Heeh. Ya, perkenalkan nama Muhammad Diki di Faulham. Asalnya dari Kaliangkrek, Magelang. KUA ning ndi? Sekarang KUA Kajoran. Kajoran. Oh sana ya. Di Iya, daerah timur. betul. Nggih. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Bekas Di mana ilmu usuluddinnya? di Kota Bekasi. Oh, Bekasi jauh sekali ya. Oke, Mas. Ya. Lanjut. Yang belum siapa? Mas Akib tadi belum sendiri ya? Nama saya asal dari Jepara, lulusan Hukum Keluarga Islam UIN Wali Songo, lulus tahun 2021, penempatan di KUA Bati Alit Jepara sebagai penghulu ahli pertama. Nggih. Oh ya, Jepara. Juragan ukirannya, Mas. Kalau saya di sentra genteng, Oh, genteng malahan. Oh, keramik. ya ya, Bati Alit bukan ini ya, bukan ukiran tapi gentengnya. Kalau saya aslinya Mayang, Bu. Bati Alit ada ukiran juga. Oh, iya iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Setelah kenal dengan semuanya, mudah-mudahan kita bisa lebih. Maaf Bu, saya belum. Mana sing belum? Ya, silakan yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Bu, nama saya Muhammad Yusuf Nur Habibi. Saya asli dari Kudus. Saya alumni juga dari Universitas Muria Kudus.
Dan Mm-mm. alhamdulillah saya keterima CPNS Pranata Komputer Ahli pertama di IAIN Kudus dan beralih ke UIN Sunan Kudus untuk sekarang. Seperti itu, Bu. Oke, sebagai peranata komputer ya Mas ya. Nggih. Lulus dari mana tadi? Universitas Muria Kudus, Bu. Oh, jurusannya komputer ada sana. Nggih ada sistem informasi, Bu. Iya iya. Oke. Jadi orang Kudus Alhamdulillah, Bu. nggak pergi-pergi ya di sekitar situ saja. Oke, semuanya sudah ya 11 karena ada tambahan satu ya. Yang kelompok tiga Mbak siapa tadi? Yang dari kelompok tiga, Kelompok 4, Bu. Yang tadi kelompok 4 numpang ke kelompok Mbak 3. siapa namanya? Mbak Mbak Nurul, Bu, Nurul tadi sudah, Hidayati. Bu. Iya, oke. Iya, Sebentar saya catatnya. Mbak Nurul. Hidayati. Mm-mm. Ada Karena nanti Nurul. di kelompok 4 ada Nurul Hidayah juga, Bu. Oke. Oke. Soalnya Iya. ini kan juga ada Nurul Ahmad ya. Oh iya. Ya. Soalnya nanti nilai jenengan kan masuknya ke sana ke kelompok 4. Oke. Eh, saya ngajar di kelompok berapa ya? 1 3 dan dan berapa? 4 hari ini kayaknya, Bu. Oh gitu, berarti tetap ya sama Iya, saja ya. sama saja. Oke, bagus. Baik. Baik adik-adik, setelah adik-adik semuanya mengikuti sinkronus di agenda satu ini, sebelumnya kan sudah lulus dari MOOC ya toh? Sudah lulus dari MOOC. Berarti tidak diragukan lagi adik-adik semuanya karena sudah lulus berarti sudah menguasai materi-materi di agenda satu. Betul kan? Ya, saya tidak akan mengulang materi lagi, tapi kita brainstorming saja curah pendapat ya untuk mengingatkan kembali materi yang didapat adik-adik di agenda satu. Eh, Adik-adik sebagai CPNS ya, adik-adik sebagai CPNS. Mengapa perlu menerapkan nilai-nilai bela negara? Ya. Jadi sebagai CPNS besok kalau sudah jadi PNS wajib tetap menerapkan nilai-nilai bela negara. Apa alasannya? Atau kalau dibalik pertanyaannya boleh gini, mengapa seorang CPNS wajib menerapkan nilai-nilai bela negara? Ayo siapa mau jawab? Mbak Nurul sepertinya siap. Eh, baik. Kenapa CPNS perlu apa tuh berarti menerapkan nilai bela negara ya? Mm-mm. Agar tumbuh rasa cinta terhadap tanah air dan memiliki nilai bahwa kita juga harus ikut bertanggung jawab atas bangsa dan negara untuk kedepannya. Mm-mm. Oke, 100 untuk Mbak Nurul. Siapa Terima mau kasih. menambahkan lagi untuk melengkapi? Saya menambahkan sedikit, Ibu. Oke, silakan. Karena kita sekarang sudah menjadi Mbak Mas anak udah? Ya. kita sudah menjadi masih CPNS dalam arti Mm. ASN aparatur sipil negara yang berarti kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia itu sendiri. Menambahkan tadi Mbak Nurul, berarti di sini kita memiliki tanggung jawab untuk sebagai apa ya Bu, kayak garda terdepan gitu dalam memberikan nanti pelayanan publik dan menjaga stabilitas negara. Nah, makanya Mm-mm. kita tadi membela negara atau mempertahankan NKRI karena kita nanti akan menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, Mbak Mas udah 100 untuk Mbak Mas udah. Lanjut lagi. Apa atau bagaimana ya? Bagaimana wujud cinta tanah air bagi
adik-adik sebagai warga negara Indonesia, ya. Wah, kedawan. Apa wujud cinta tanah air bagi adik-adik sebagai CPNS di lingkungan kerjanya? Baik, Bu, saya akan coba menjawab, Ibu ya. Oke, silahkan. Jadi istilahnya itu apa itu ya? Kita bisa bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing. Jika saya sebagai pelayan publik di KUA, saya harus melayani masyarakat warga dengan totalitas seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu. Oke. 100 untuk Mas Khairul Anam. Siapa lagi mau menambahkan, melengkapi? Mbak Nafis, silakan. Untuk mewujudkan cinta tanah air sebagai guru, ya Bu, saya bisa menerapkan dengan cara menjaga nama baik instansi. Nah, dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif, baik di lingkungan instansi maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian karena secara langsung akan bertemu dengan generasi bangsa ya, anak-anak atau murid-murid, maka saya harus memberi contoh yang baik. Seperti itu. Oke. Bagus, 100 untuk Mbak Nafis. Selanjutnya. Sing gampang-gampang apa sing angel-angel? Oke. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai CPNS, Mbak Nurul, hafalkan Pancasila. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 100 untuk Mbak Nurul. Terima kasih, Bu. Oke, saya kira Jawa. Waduh, gantian dulu. Siapa yang berani menyampaikan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo, siapa? Baca nggak apa-apa, Bu. Silakan Mas Lutfi. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak Ya, segala judulnya dibaca sih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beri plus. Pinter. Ya, kita beri nilai 100 untuk Mas Jazim Lutfi. Temannya tadi yang satu mana kok hilang? Itu laptopnya mati, Bu. Oh, sakit. Pakai HP. Masalahnya gini, Mas.
Nanti kalau pas rekamannya dibuka, itu nanti temannya nggak kelihatan gitu ya. Ini sudah diambilkan kabel Oh roll. gitu, ya ya. Nanti kan di Sudah keluar dari ruangan di itu. rekamannya kan dihitung itu. Heeh. Baik, tidak diragukan lagi, adik-adik hafal Undang-Undang Dasar pembukaan ya, kemudian Pancasila. Saya isi sini, sing gamping iki. Teks Sumpah Pemuda. Ayo siapa Sumpah Pemuda. Kami. Ayo siapa? Sing kami, Mas Yusuf. Coba Mas Yusuf. Seputra dan Putri Indonesia. Oke, Bu. Oke. Terus? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, 100 untuk Mas Yusuf ya. Semuanya insya Allah ya, adik-adik lolosnya tidak nyuntek gitu ya. Ngerjakan soal-soalnya di MOOC benar-benar memang paham ya, mudah-mudahan begitu. Baik, eh, kita lanjut. Sebutkan isu kurang kelihatan. Masih yang berkaitan dengan perubahan ya, perubahan lingkungan ya. Adik-adik sebagai CPNS, bagaimana sikap adik-adik menghadapi perubahan yang selalu terjadi di lingkungan tempat kerja? Bisa Ya, saya jawab. menghadapi isu perubahan. Siapa mau jawab? Coba ya Bu ya. Kalau Ya. salah tolong dibenarkan Bu. Uh-uh. Nah, ini perubahan itu kan ada dua Bu, ada yang lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Kalau lebih baik seperti teknologi itu kan semakin ke sini kan semakin berubah, semakin maju juga gitu. Jadi kita harus bisa adaptasi seperti itu untuk menunjang kinerja kita sebagai CPNS. Ketika itu perubahan bisa perubahannya itu ke negatif, itu kita harus bisa menangkal diri kita, menjaga diri kita agar tidak terseret arusnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, 100 untuk Mas Khairul Anam. Ada yang mau menambahkan lagi? Bagaimana sikap kita terhadap perubahan? Izin Bu, monggo Mbaknya. Siapa dulu? Mbaknya dulu Mbak Mas. Oh, Mbak Mas Udah dulu. Silahkan Mbak Mas Udah. Saya cuma sedikit mau menambahkan tentang makalah. Kurang keras, Mbak. Halo Ibu. Oke. Dan dengan adanya perubahan kita harus bersikap adaptif nih, maksudnya menyesuaikan. Nah, ada satu makalah mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah gitu kan. Kita mempertahankan budaya lama yang masih baik yang bisa kita ambil, kita serap dengan ada filter, dan kita juga mengambil budaya baru yang lebih baik dan tidak menolaknya seperti itu. Mungkin tambahan saya itu aja. Oke, 100 untuk Mbak Mas Udah. Mas Nurul, silakan melengkapi. Terima kasih Bu. Saya jadi ingat ada kata mutiara di Masjid UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang bunyinya adalah anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Maksudnya kok Mas, kok aku enggak baca ya? Di ini Bu, masjid yang baru. Namanya gitu. kalau sekarang sebutannya Laboratorium Agama Bu. Karena pas gempa kan direnovasi jadi baru, terus ada kata mutiara. Dari pertanyaan Ibu tadi saya jadi ingat di Masjid UIN dulu ada kata-kata mutiara seperti itu Bu. Maksudnya adalah tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak hanyut terbawa arus. Kita tetap punya pendirian dan teguh, tetapi juga
fleksibel dan terus berkembang. Ya, Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima terima kasih. kasih. 100 untuk Mas Ahmad. Baik, ganti pertanyaannya. Adik-adik, di agenda 1 ini, di modul 2, dipelajari isu-isu kontemporer. Ya, sebutkan macam-macam isu kontemporer yang melanda negara kita, ya, di masyarakat luas. Apa saja isu-isu kontemporer? Korupsi, Bu. Ya, silakan Mas Akib. Apa saja? Korupsi, terus menurunnya daya beli masyarakat, terus agak berkurangnya kepercayaan kepada aparatur sipil negara. Udah 3 ya. 100 untuk Mas Akib. Ayo ditambahi lagi. Saya Bu, izin. Oke, siapa? Hadian Mas Bu. Hadian, silakan Mas Hadian. Oke, Bu. Kalau saya melihat yang utama mungkin perubahan iklim ya Bu. Makanya kemarin ketika ada konsep penanaman pohon ekoteologi itu suatu gagasan yang bagus sehingga bisa menyerap energi-energi dari panas ini. Jadi bisa lebih hijau lingkungannya. Kemudian kesenjangan sosial Bu. Sekarang banyak gap antara mungkin yang manusia yang kaya sama yang miskin itu generasi tengah itu sekarang udah nggak ada. Adanya yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. 100 untuk Mas Hadian. Masih bisa ditambah lagi, masih ada lagi banyak. Ayo Mbak Nurul, apa saja? Untuk isu-isu kontemporer yang saya dengar belakangan ini masih terhadap tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bu, yang saya ikuti. Di grup-grup Telegram itu ternyata di pedalaman, di Kalimantan, dan di kemarin terakhir itu Papua itu ada anak dan ibu yang digantung oleh sesama etnis mereka sendiri. Iya, itu di KKB, Bu. Jadi mereka sampai minta tolong untuk dilepaskan. Jadi itu saja yang sesama ras, apalagi yang bukan, dan termasuk warga sipil. Seperti itu. Berarti itu tindak kekerasan ya? Tindak kekerasan, ya. Yang berhubungan dengan perempuan. Masih ada lagi, Mbak, kecuali tindak kekerasan? Mungkin diskriminasi dalam kepemimpinan atau pekerjaan masih ada, Bu, untuk perempuan. Berarti masih bias gender. Iya, bias gender. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Dengan hubungannya dengan human trafficking. Perdagangan perempuan. Ada? Eksploitasi juga ada. Yang dikirim ke Kamboja itu juga banyak. Isu perdagangan perempuan ya? Iya, yang diambil organnya juga. Oke. Masih ada lagi yang berkaitan dengan keuangan, isu yang berkaitan dengan keuangan. Siap Ibu, saya mau menjawab. Ya, silakan. Ya, jadi sekarang ini Indonesia sedang mengalami depresiasi karena mungkin keuangannya setelah pasca pandemi itu belum stabil, jadi masih kurang. Juga ada pencucian uang Ibu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negeri. Seperti itu Ibu. Money laundry ya? Money laundry, iya. Oke. Masih ada lagi yang berkaitan dengan keuangan atau ekonomi. Kan Mbak Mayang dari ekonomi. Yang jelas itu korupsi, Bu. Korupsi, betul ya. Jelas itu tampak ceta itu, gitu. Money laundry kan kaitannya dengan korupsi ya. Iya, Bu. Biasanya uang hasil korupsi terus dilempar ke orang, Bu, dikasihkan ke orang atau dibelikan mobil atau apa itu dengan atas nama orang lain seperti itu, iya Bu. Kemudian ada lagi hate speech, hoax kayak gitu Bu. Zaman sekarang itu banyak banget itu Bu. Cybercrime kayak gitu Bu. Cybercrime, oke. Iya. Yang berkaitan dengan judi? Judol Bu. Judol, judi online. Sudah. Ngeslot itu Bu, kan ngeslot. Judi slot, judi online. Menjamur, ya, menjamur sekali Bu. Apalagi di Masih kalangan ada lagi masyarakat temannya menengah Judal ke apa itu? bawah.
itu penipuan yang apa? Pinjol, Bu. Skimming gitu. Pinjol, Bu, pinjol. Pinjol, pinjol Pinjol. ya. Terus penipuan itu. Iya, penipuan Itu masuk skimming. kemana kalau penipuan? Cybercrime. Tergantung yang hidupnya Cybercrime, sih. keamanan data. Cybercrime ya. Nah, iya. 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 Itu kan Narkoba, Bu. Radikalisme, narkoba Bu. bener. Narkoba dan obat terlarang nafsa ya. Ya. Ya, nafsa. Ya, banyak sekali. Narkoba yang enak nasi karo bakwan itu ya, Bu. Ya. Nasi karo bakwan itu kan makanannya anak kos. Anak kos. Waduh. Iya dong. Iya. Dulu nunggu goreng bakwan saja kalau pas itu di Sapen ya. Oke. Kan kalau dulu kan pakai kompornya minyak, jualannya di bawah pohon bambu. Terus kena angin orang mateng-mateng jadi bakwan setengah mateng ya dimakan aja. Mendoan bakwan. Nek mendoan kan mending memang setengah mateng lah, bakwan itu setengah mateng. Gandumnya masih mentah ya, Bu? Kalau lapar juga enak kok, Bu. Enak. Ini sambil makan bakwan boleh nggak, Bu? Enggak boleh. Pelanggaran ya. Enggak boleh sambil makan. Kok ya udah dapat bakwan. Oke. Sudah cukup ya. Ya. Nanti dibaca-baca lagi modul-modulnya. Itu, Bu, menurunnya angka pernikahan. Apa? Kalau di Oh, pernikahan ya. dini, isu pernikahan dini. Kalau di Siapa mau sing? Kalau di Solo itu nikah siri, Bu, banyak itu, Bu. Gimana? Nikah siri. Alasannya? Itu pertama belum cukup umur. Belum cukup umur kayak gitu loh, Bu. Jadi mereka mengambil jalan pintas dengan nikah siri seperti itu. Oh, gitu. Ya. Padahal efeknya ke belakang kan kasihan juga, Bu. Nanti anaknya mau cari akte susah, mau cari perlindungan hukumnya kan susah kalau kayak gitu. Nggak ada suaranya, Bu. Oh iya, ke-mute Nggak ada isunya, Ibu. Mikrofonnya di. Oke. Jadi Mas Khairul nanti boleh itu memilih isu pernikahan dini itu di wilayah apa KUA jenengan ya, di KUA Selo. Ya, Bu. Mungkin ada lagi isu Tapi di yang sini lain tuh yang Mas Khairul, Mas yang berkaitan dengan isu apa? Tapi kecuali pernikahan dini yang berkaitan dengan berkaitan dengan disharmoni rumah tangga. Kalau di sini tuh ada, Bu, perceraian umurnya itu masih 20 seperti itu, Bu. Yang perempuan masih 20. Jadi nikah 1-2 tahun gitu langsung cerai. Oh gitu. Itu akibat dari cuaca dingin mungkin ya. Ya sebenarnya kalau cuaca dingin itu malah tambah erat, Bu, Oh, seharusnya gitu. kan gitu kan. Ya, tapi kok malah bisa kan gitu. Gitu. Nah, terus cari anget-angetnya masa ya di keren, di kompor kan juga asik tuh. Ya kan cari yang lain lagi itu. Aduh. Kan caranya terus cari yang lain lagi kan boleh. Kali gitu. Itu kan jadi isu juga gitu ya. Baik. Oke, adik-adik. Kita akan lanjut sampai dengan isu. Adik-adik, tugas adik-adik adalah mencari isu yang ada di sekitar lingkungan kerja. Mencari isu ya. Dengan melalui scanning. Kita gunakan mata kita, telinga kita, otak kita, men-scan isu-isu yang terjadi di lingkungan tempat kerja. Apabila isu-isu tersebut tidak segera diatasi, maka akan berakibat buruk, akan semakin merebak, semakin berbahaya, dan merugikan. Ya, untuk itu adik-adik silahkan cari isu yang ada di lingkungan tempat kerja untuk nantinya bisa diangkat menjadi
rancangan aktualisasi. Nanti cari isunya itu 5. Terus kalau sudah dapat isu yang adik cari, ditulis saja isunya ya. Sudah dapat apa gitu yang tergambar. Mungkin sejak kemarin-kemarin mulai apa di MOOC itu sudah ada gambaran isu gitu ya. Ya. Silahkan ditulis. Isu-isu yang adik tulis tadi harus atau yang didapat, yang dipilih harus berdasarkan fakta dan data. Tidak boleh ngarang, tidak boleh subjektif, tidak boleh lagi justifikasi, menjustifikasi gitu ya. Kayak Mas Khairul, udah udaranya dingin kok Bu, terus masyarakat kan kepengen kawin muda gitu ya. Itu kan pendapatnya Mas Khairul. Bu, saya nggak bilang gitu loh Bu. Tak pikir gitu. Nggak bilang gitu loh Bu. Oh, Tadi enggak ya. pendidikannya itu juga rendah Bu. SMP aja udah terus bekerja kayak gitu loh Bu. Iya, itu fakta ya. Fakta, Kalau Bu. fakta itu pendidikannya rendah dan lain sebagainya itu ada datanya gitu ya. Ya, Jadi siap. harus berdasarkan fakta dan data. Oke. Oke. Terus kalau sudah ketemu, kemudian kita saring isu tersebut. Disaring, namanya apa? Ditapis ya, dengan tapisan isu. Namanya APKL. Ya, isu tersebut harus memenuhi syarat APKL. A, kepanjangan dari A. Apa Mas Akib? APKL aja apa? Ayo MOC wis do lulus bijine 99 lho ya. Apa Mbak Nurul? Sebentar Bu, saya udah kemarin baca-baca sih. Heeh. Cuman agak lupa. Aktual, isu yang sedang terjadi. Problematik. Kelayakan. Kekhalayakan dan kelayakan. Oke. Jadi isu yang adik-adik pilih tadi harus memenuhi syarat APKL ya. Aktual. Isu memang aktual gitu ya. Baru dan sedang merebak. Sedang gencar-gencarnya, sedang viral istilahnya begitu ya. Nah, terus kalau isu itu sangat kuat, maka diberi nilai berapa? 5. Ya, kita beri skor. Isu yang paling kuat, paling aktual kita beri 5. Kalau kurang aktual, turun sedikit nilainya jadi 4. Kalau kurang lagi, turun jadi 3. Ya. Semakin isu tersebut tidak berkembang, tidak aktual ya nilainya 1 gitu ya. Oke, yang kedua P tadi apa? APKL P-nya? Problematik. Isu tersebut memang merupakan problem yang harus dicarikan solusinya. Jalan keluar. Kalau sangat kuat problemnya, masalahnya nilainya berapa? 5. Paling lemah? 1. Isu yang dibeli itu 1. Oke. Tengah-tengah? 3. Ya, pintar. Saiki AP. K apa? Kekhalayakan. Bedane kelayakan karo kekhalayakan. Kekhalayakan itu hajat hidup orang banyak. Nyambut ke apa? Hajat hidup orang banyak. Umum. Hajat hidup orang banyak. Jadi melibatkan orang
banyak gitu ya. Oke. Nek pernikahan dini mau nggak nih Mas Khairul termasuk kekhalayakannya? Masuk nggak? Masuk. Masuk dong, Bu. Ya. Karena berbagai kepentingan gitu ya. Iya, Bu. Rewang barang Mbak Nurul itu. Karena dingin terus mencari teman gitu ya. Cari selimut di tempat dingin. Entah cilik-cilik gitu ya. Kulo dari nggak ada loh, Bu. Oh gitu. Lo kok orang mendukung iklimnya. Oke, sekarang yang L, kelayakan. Logis dan pantas untuk dibahas. Realitas. Logis ya, dan memang memerlukan gitu ya, perlu dibahas. Penanganan dan perlu dibahas. diselesaikan, perlu dicarikan solusinya. Solusi. Jumlahnya berapa itu? A, B, K, L. 4. 20 Kalau total nilai masing-masing nilainya tertinggi semua 5 berarti jumlahnya 20. 20. Oke. Jadi nilai yang tertinggi APKL-nya itu nanti yang akan menjadi core issue. Jadi core issue itu nilai yang tertinggi. Jadi isu yang dipilih itu misalnya ada 5. Kok isu pertama nilainya 20, isu kedua nilainya 12, isu ketiga 15. Berarti core isunya yang 20. Ya. Tapi jangan ngeyel gini. Wah, aku pilih iki kok tak sedurke nilainya gitu. Itu namanya subjektivitas ya. Itu Mas Tapi Anam kan lagi juga itu. kita kan juga tidak tahu misalnya gitu ya agar aku nangan ya rapopo gitu kan. Bu, boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Kalau yang core isu itu kan sebenarnya di BK sendiri itu isunya sudah banyak sekali. Itu boleh nggak sih saya semuanya isu yang ke-BK-an atau ada yang nanti digabung dengan isu dalam madrasahnya? Kedua-duanya boleh. Oh, kedua-duanya boleh. Karena BK sendiri di sini itu kurang guru dan menurut saya sudah tidak berkembang dengan baik. Jadi banyak sekali PR-nya. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah juga. Iya, boleh Mbak, boleh. Oke, Bu. Tapi alangkah baiknya kalau jenengan jika berhubungan dengan apa lah nanti core isunya itu mana yang paling kuat gitu ya. Oh iya, baik, Bu. Yang berkaitan dengan kebekaan semua boleh karena kan memang tupoksinya jenengan kan BK. Oh iya. Iya, oke. Baik. APKL itu tadi sudah dapat 5 isu. Wes ditapis itu disaring pakai APKL. Akhirnya ketemu core isu. Disaring lagi. Dari 5 itu diambil 3 saja. Yang nilainya tinggi-tinggi. Di antara 5. Ditapis lagi. Disaring lagi pakai teknik tapisan isu. Namanya apa? USG. USG. Apa itu USG? Buat periksa kehamilan. Mas Khairul ini katanya belum nikah tapi kok apalmu ya, Mbak? Ya kan mbaknya kan udah Oh, ngono. Iya. Oke. Atau sering baca novel mungkin. Teman Masa saya kayak cewek aja, kalau perempuan baca novel aku juga masih seneng baca novel. Sama, Bu, saya juga. Karo sadar ya, wah ini dihapus sih karo sing ngarang, tapi asik juga gitu ya, wis rapopo untuk teman tidur gitu kan. Kalau Mbak Masuda kayaknya bukan novel, Bu. Gitu ya. Al-Quran, kitab kuning, Surabaya, Alfiyah. Ya bener kok, itu juga teman tidur juga gitu ya. Suami, Bu, yang utama teman tidur itu. Oh iya. Mbak Masuda bisa bilang gitu karena sudah punya lah sake singan jomblo itu. Lah nggih mesake to Bu sapa iki mau sing jomblo. Mbak Mayang Bu sing jomblo Bu. Rapopo tak pek mantu. Tapi Bu. Saya kan punya anak laki-laki, saya belum mantu. Wah, boleh Bu. Boleh. Kalau memang kedua-duanya cocok, oke-oke saja. Belum anak perempuannya masih 4 SD, iya.
Nek sing anak laki-laki saya udah gede itu. Ya, cocok Bu. Insya Allah. Sudah waktunya untuk menikah itu loh yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan masih bocil. Kok ngeragat ini kesuwen. Oke. Eh, ditapis lagi dari 5 itu ya. Pakai USG. Apa U? Urgensi. Urgensi. Ya. Karena isu itu memang betul-betul penting untuk segera ditangani gitu ya. Diberi nilai 5 juga itu paling tinggi, yang paling kuat urgensinya. Kemudian yang kedua, Seriousness. seriousness ya. Seberapa seriusnya isu tersebut? Aku udah serius, tapi dianya nggak serius, Bu. Orang serius berarti orang ditapis gitu kan ya, tidak masuk gitu ya. Yang sangat serius nilainya 5. Agak kurang serius 4 dan seterusnya. Terus satunya lagi G. Growth. Apa itu growth? Tumbuh, berkembang, bertumbuh gitu ya. Isu tersebut selalu mengalami perkembangan. Baik, ditapis pakai USG. Nilai tertinggi setiap isu berapa? Kalau pakai USG? 15. Nah, ping telu. U 5, S 5, G-nya 5 berarti tertingginya 15. 15. Oke. Core isunya adalah nilai yang paling tinggi. Sudah paham? Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Kalau begitu, saya akan share screen tugas. Waduh. Rasa waduh. Dingin-dingin itu sambil ngerjakan biar anget gitu Mas Khairul. Nggih, Bu. Siap insya Allah, Bu. Niki pun wah dredeg loh saestu. Untuk menanggulangi pernikahan dini, salah satunya adalah belajar dengan tekun. Ya Siap. kan? Siap, Bu. Oh, itu dikandake ngajari tonggo-tonggone gitu. Nggih. Nanti yang akan dibuat maaf. Tak buka dulu. Bu izin ke belakang ya, Bu. Nggih. Nih, tugas individu. Yang pertama menemukan ini analisis isu di instansinya masing-masing. Kemudian temukan core isu utama menggunakan analisis APKL dan USG. Yang kedua, lakukan analisis penyebab core isu dengan menggunakan diagram fishbone. Kita belum membahas ini. Yang penting nomor siji dulu. Ya. Yang nomor 2 itu cari saja dulu gambar dari diagram ini. Kemudian ini buat learning journal. Apa itu learning journal? Jurnal pembelajaran agenda 1 yang diminta dalam bentuk rekaman ya Bu. Nggih, betul, dalam bentuk rekaman.
Jadi rangkuman dari materi agenda 1 ya, Iya. direkam. Oke. Dibaca boleh, mau model seperti apa ya, pokoknya dalam bentuk narasi yang suara ya, direkam. Waktunya maksimal 3 menit, jadi nggak usah panjang-panjang, sedikit saja. Ini yang jurnal. Terus dikirim di mana? LMS. Dikirim di YouTube, diupload di YouTube dulu. Baru linknya yang dimasukkan ke LMS. Ya. Itu yang untuk rekaman ya, Bu? Yang untuk rekaman. Di YouTube Kalau dulu. yang tadi, yang cari isu tadi, yang ditapis pakai APKL dan bawah. Sorry. Kecepatan. Itu ditulis di pakai Word. Nah, seperti biasa. Kertas A4, kemudian hurufnya Time New Roman 12, spasi 1,5. Bentuknya PDF. Waktu pengumpulannya, kedua-duanya, nanti malam jam 23.59, sebelum jam 12 malam. Ini lembar kerja individunya ini ya, nanti ngisi ini, daftar ini. Ya, cari 5 isu. Nah, nih. Ini USG-nya. Ini fishbone-nya. Kalau belum sempat, belum selesai ini nggak apa-apa. Dapat 2 sudah bagus kok. Dapat nomor 1 pun juga sudah bagus gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang nomor 2. Tugas kelompok. Mbak Nurul nanti kelompoknya ikut sini atau samping, Bu? Mbak Nurul tetap di 14 saja. Iya, saya tetap di kelompok 4, Bu. Oke. Kenapa nggak ikut sini? Wong dolan yo itu kok. Dolan ya boleh ya, Bu. Oke. Ini yang betul, tugas kelompok. Ya, membuat video. Masing-masing peserta mencari video yang menggambarkan tentang Indonesia. Terus video tersebut nanti kan dapat 10 video ya. Dibuat puzzle. Dipotong-potong, disunting, kemudian jadikan 1. Setiap peserta wajib memberikan komentar yang berkaitan dengan Indonesia, yang berkaitan dengan bela negara. Paham maksudnya? Oke. Paham, Bu. Durasinya 5 menit. Dikumpulkan nanti malam juga sama ya. Cepat-cepatnya dibuat. Ini tugas kelompok. Meskipun tugas kelompok, nanti kalau sudah jadi, semua individu wajib untuk mengupload linknya. Nih, ya. Kan yang diupload di LMS kan linknya, ya kan? Tapi videonya diupload di YouTube. Oke, cukup? Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nanti malam semua ya, Bu?
ngumpulinnya. Nanti malam semua. Bu, maaf mau bertanya, itu Boleh. kayaknya kalau di LMS itu kok belum ada untuk mengumpulkan tugas individunya ya, Bu? Baru kayak rekaman YouTube sama apa gitu kemarin. Iya. Iya, Kan belum baru mau ada. dibuat. Oh, ya udah, Bu. Iya. Kelewatan. Wah, kamu nggak nurut sama Bu Siti Rohana. Aku tuh orangnya panik tak ya. satu Ketinggalan tugas ini nih. Bu Siti lucu banget ya Allah. Alah, sing lucu ya Mas Anam. Pokoknya anakku itu tak lucu deh Mas. Dari kelas 4 SD ya Bu. Ya Allah. Ya apa-apa diwangi ngeragati gitu. Oke. Jadi tugas yang itu isu, rekaman sama video kelompok ya Bu, 3 ya? Habis ini nanti saya upload saya upload dan tempat uploadnya di situ ya. Nanti Oke. di scroll ke bawah di agenda 1, di topik agenda 1. Oh, oke. Oke. Cukup? Siap. Cukup. Saya juga sudah capek sekali ya ngomongnya. Sing marah-marah Mas Khairul Anam gitu. Kesel guyu. Niki dereng kepanggih Bu, nak kepanggih. Tapi karo gawake oleh-oleh. Oh, siap no Bu, siap. Baik. Kita akhiri ya sampai di sini. Tugasnya dibuat. Nanti saya upload setelah ini. Saya upload di LMS untuk kelompok berapa ini? 24. 3. Oh, angkatan 24. Kelompok 3, angkatan 24 nggih. Ya, baik. Cari isunya ya sesuai dengan tugasnya. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf. Bu, sebelumnya Bu. Hah? Nggak ada kontak person panjenengan Bu. Oh, belum ada tuh. WA. Iya, kontak Ya, person boleh. panjenengan. Catat. Arep ngirimi apa, Mas? 081 081 225 225 79 79 376. 376. Nggih. 11 nggih Bu nggih. Nggih, 11. Oh, kuwi nomor tahun piro kuwi? Tahun dal. Tahun dal. Jadi kali nyuwun izin Bu, badhe foto bareng. Oh, silahkan. J. Mas Akib kan Mas Akib. Apa yang belum nampak? Yuk, siap-siap. Kita foto kamera 1, 2, 3. Sudah? Siap. Baik, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Jaga kesehatan, jaga hati, selalu bahagia, jangan sampai stres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Siti. Terima kasih Bu. Ketemu di BDK Bu. Ya. Sampai ketemu di BDK nanti. Oke. Lah kan besok masih ketemu Kemis juga. Oh iya, Ding. Oh iya, siap. Pokoknya bahagia ketemu Ibu. Dulu berarti ya untuk recordnya ya. Sudah. Ya, recordnya selesai. Selesai.